Om Swastiastu. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Made Sukadana Karang hadir dalam dialog Merah Putih dari Warung Bali Coffee 63 tentunya. Pemirsa, Dekranasda Bali bekerja sama atau bersama pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar pameran IKM Bali Bangkit. Pameran aneka produk lokal yang diharapkan membangkitkan kecintaan kita pada produk lokal. Pameran IKM Bali Bangkit, membangkitkan ekonomi Bali. Kita angkat menjadi topik kita hari ini. Tentunya sudah hadir bersama tamu-tamu saya hari ini. Wah, ini kalau kita berbicara tamu-tamu saya yang hadir hari ini, saya merasa ganteng sendiri ya. Karena tamu-tamu saya perempuan-perempuan Bali yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat tamu-tamu saya hari ini. Wah, langsung saja saya sapa. Yang pertama ada DRA Ana Agung Rai Tirtawati MSI. Beliau adalah manajer Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK. Om Swastiastu Bu Agung. Punapi gaturan ki, sehat nggih? Sehat, baik. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini dan yang pastinya siapa yang tidak kenal dengan yang satu ini, Ibu yang satu ini, beliau Dr. Ana Agung Tini Rusmini Gorda. Beliau adalah Ketua Umum DPD IWAPI Bali. Om Swastiastu Bu Tini. Apa kabarnya Bu Tini? Sehat. Sehat selalu ya. Harus akhirnya sehat. bisa bertemu ya. Iya. Biasanya Tapi saya perempuan kan ya. Saya biasanya kepo dengan apa ya hari ini dilakukan oleh seorang Ibu Tini Gorda. Nah, hari ini saya berkesempatan Hari ini bisa diundang bertatap oleh Bali muka akhirnya. Terima kasih Bu Tini Gorda sudah hadir di kesempatan pada hari ini tentunya. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Ibu Nyoman Hartini SH. Beliau adalah Ketua Umum 5 DPD IWAPI Bali. Om Swastiastu Bu Nyoman. Cantik sekali loh kuningnya. Ini semuanya produk lokal semua nggak sih Iya, yang produk dipakai? IKM Bali Bangkit nih. Oh iya betul sekali ya. Baik. Saya ke Bu Tini Gorda. Bu Tini, kita kan udah tahu nih ini IKM Bali Bangkit, pameran IKM Bali Bangkit ini sendiri. Ibu melihat nggak apa yang melatar belakangi akhirnya pameran IKM Bali Bangkit ini sendiri kemudian dilanjutkan lagi penyelenggaraannya berkesinambungan bisa dikatakan demikian. Jadi kalau dilihat dari ini tahun ketiga ya. Iya. Jadi tahun ketiga masih juga bisa eksis, artinya ada nilai positif ya. Jadi ini sudah kita bisa lihat apresiasi yang luar biasa. Jadi ini sudah tahun ketiga, jadi ada feedback dari masyarakat sehingga pameran ini bisa berlanjut. Itu pertama. Nah, dan kedua, saya melihat sendiri bahwa ada perputaran dari IKM yang ikut berpameran. Jadi artinya Dekranasda ini sudah melaksanakan perannya dalam mengkurasi beberapa IKM yang ada di Provinsi Bali. Nah, dan yang ketiga bahwa sampai hari ini masih ada antusias dari masyarakat sehingga apa yang dilakukan oleh Dekranasda masih disambut baik ya oleh masyarakat. Nah, yang keempat, jadi titipan sponsor bahwa IKM ini untuk tolak ukurnya adalah apakah IKM yang ikut berpameran juga sudah bisa membawa masyarakat yang lain untuk ikut memperjuangkan Bali Bangkit ini. Artinya satu IKM berapa staf yang dimiliki dari masyarakat itu sendiri, baik dari lingkungannya untuk mengajak tenaga kerja, itu poinnya. Iya, berarti ada nilai positif yang bisa kita lihat dari penyelenggaraan pameran karena IKM sudah Bali ada Bangkit ini. berturut-turut ya periode pertama, kedua, ketiga. Gitu. Kalau Ibu melihat sendiri ini peserta-peserta yang mengikuti pameran IKM ini sendiri, apakah Ibu sudah melihat ini pesertanya sudah dikurasi, kemudian dipilih dan akhirnya dibina dan akhirnya bisa tampil di pameran ini sendiri, Ibu? Ya, kalau kami sendiri melihat beberapa kali bersama teman-teman ke sana ya, memang itu dari hasil kurasi ya. Karena saya sendiri kebetulan juga di IWAPI ya, juga membina dari anggota-anggota kami, dan kebetulan juga selain saya IWAPI juga saya sebagai Ketua Koperasi Perempuan Ramah Keluarga, di sebelahnya manajer kami. Jadi dari produk-produk yang ditampilkan saya yakin itu hasil dari kurasi. Berarti benar-benar diseleksi yang ikut atau pelaku IKM yang tampil di pameran ini sendiri, Ibu? Iya. Semuanya? Iya.
karena memang ada perbedaan di apa kan yang ditanya ini adalah IWAPI ya. Yeah. Yang ditanya kebetulan saya koperasi. Jadi dari anggota-anggota yang kami bina kan sangat mengetahui kualitas dari apa yang kami bina dengan apa yang kami lihat di IKM Bali Bangkit pamerannya. Baik. Kualitas seperti apa yang harusnya ditampilkan nantinya? Dari bagaimana komponen penilaian Dekranasda kami tidak ikut campur ya di sana. Tetapi kacamata kami kebetulan juga mengelola pameran juga kami dalam setiap bulannya selama pandemi ini, bahwa perbedaan dari kualitas bahan ya, dari kualitas inovasi, terus bagaimana teknik pemajangan displaynya dan lain sebagainya itu sangat berbeda dengan kami yang memang sangat awam dan sangat betul-betul dari embrio, sehingga ketika kami diajak untuk bisa melihat pameran itu, artinya saya berpikir saya harus menaik kelaskan anggota-anggota yang kami miliki. Jadi IWAPI pun akhirnya digandeng juga untuk karena untuk kemarin penyelenggaraan ini kebetulan nanti akan dijelaskan oleh WKU 5 kami bagian ekonomi kreatif. Jadi kami sangat berterima kasih juga kepada Ibu Ketua Dekranasda yang sekaligus menjadi pembina kami di IWAPI Provinsi Bali untuk diajak bersama dalam bagaimana bersama-sama untuk menggeliatkan ekonomi dari sisi fashion. Ya, nah kemarin kami hampir Kabupaten Kota Sebali kami libatkan dengan 60 model, bukan model Pragawati yang profesional ya, tapi model Pragawati yang sejatinya bisa dipakai produk itu. Jadi fashion kami model yang ada lemaknya gitu ya. Jadi yang ada lemak, ada tulang, bukan tulang lunaknya tapi ada lemaknya, sehingga apa yang kami lakukan itu real bisa kami share kepada teman-teman. Jadi kalau memang yang berlemak ya, oh ternyata bisa juga. Nah yang terpenting dari itu adalah bagaimana kami di IWAPI sendiri karena mempunyai juga IKM yang belum sempat mungkin dikurasi oleh Dekranasda, tapi ada beberapa teman kami yang sudah masuk di dalam pameran IKM Bali Bangkit, itu yang menjadi motor penggerak kami untuk bisa kami akan menuju ke sana dari versi kami gitu ya. Jadi sambil nanti Ibu Ketua Dekranasda akan bisa melihat bagaimana juga bisa kami dikurasi dari sisi yang berbeda. Baik. Ini suatu kebanggaan juga akhirnya organisasi perempuan IWAPI juga bergabung dan jadi bisa memberikan nilai tambah. Yang belum pernah menjadi model, yang belum pernah menjadi jalan di catwalk, jadi terpaksa dan merasa pede ya. Apalagi kami kombinasikan dengan yang memang betul-betul ada model di dalam tubuh IWAPI. Baik, Ibu-ibu kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana IKM Bali Bangkit membangkitkan ekonomi Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Merah Putih akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Merah Putih. Bagaimana IKM Bali Bangkit membangkitkan ekonomi Bali masih menjadi topik kita pada hari ini. Masih bersama para tamu saya yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya masih bersama Ibu Tini Gorda selaku Ketua Umum DPD IWAPI Bali ini sendiri. Ibu, saya masih ingat dan saya pun menyaksikan secara virtual nih pada saat The Great Fashion Show of IWAPI Bali itu yang sangat luar biasa kan lumayan sekali. Kan lemaknya tertutupi dengan desain ya. Jadi itu desain itu adalah hasil dari karya IWAPI ya. Jadi masing-masing IWAPI kami itu berkolaborasinya untuk mendukung pameran IKM Bali Bangkit itu adalah kami membeli produk di situ. Baik. Jadi bahannya di sana, tetapi yang misalnya yang ingin membeli yang sudah menjadi fashion itu juga boleh, tapi dia juga bisa membeli yang seperti krianya ya, jadi dari tasnya, kipas dan sebagainya. Yang penting apa yang ditampilkan di IKM Bali Bangkit pada saat kami melakukan pagelaran yang menurunkan model 60 itu, dari krianya, dari fashionnya itu semua terakomodir. Coba kalau ada saja kulinernya bisa kami fashionkan, kami pasti fashionkan.
Jadi itu. Ini kalau kita berbicara tentang perempuan tidak jauh-jauh dari kalau nggak kuliner ya fashion, kalau nggak fashion ya kuliner lagi kembali Ya itulah. lagi seperti Jadi padahal banyak juga aktivitas yang dilakukan juga selain itu ya Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang peran IWAPI ini sendiri terhadap pelaksanaan pameran IKM Bali Bangkit ini sendiri seperti apa Ibu Tini? ya sebenarnya ini kami ini kan adalah partner dari pemerintah ya. Jadi IWAPI ini kan sudah berusia 47 tahun. Jadi dari IWAPI pusat sampai ke provinsi ya, kabupaten kota sebali, bahkan itu sampai ke terakhir kalau ada apa namanya di kecamatan juga ada IWAPI-nya ya. Jadi ini sebenarnya kalau ini kita diajak berpartner secara positif, saya pikir menggeliatkan ekonomi sangat mudah sekali kita capai bersama-sama. Baik, baik. Saya ke Waka 5. Ya, ya Waka U5 niki Ibu Nyoman. Ibu Nyoman, kita mengetahui di pameran ini sendiri banyak sekali yang bisa kita lihat dari kerajinan, mode, garment hingga kuliner pun ditampilkan pada saat pameran ini sendiri. Nah, ini dari ekonomi kreatif, Ibu membidangi ekonomi kreatif tentunya. Ini ada korelasinya Bu dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Bali ini sendiri Bu. Dengan pameran ini sendiri kalau kita hubungkan dengan apa peran dari IWAPI ini sendiri Ibu? Tentunya tujuan dari IKM Bali Bangkit ini untuk promosi ya, promosi. Kami sendiri dari IWAPI, kalau Bapak tadi sebut IWAPI tidak jauh dari kuliner, fashion, tidak. Kami dari berbagai macam usaha. Yeah. Ada juga yang kontraktor, ada yang seperti saya, core bisnis saya valuta asing ya. Tapi untuk diajak berkolaborasi untuk fashion show, tiba-tiba kami pengurus semua bisa jadi model. Nah, itulah kami. Luar biasa Ya, sekali. Kontraktor sudah bisa jadi model, ya, ini luar biasa ada sekali. yang macam-macam bahkan tambang ada juga ya kita. Pada saat kami dilibatkan untuk berkolaborasi, kami modelnya dari semua pengurus berkontribusi juga untuk berbelanja di IKM Bali Bangkit. Ada yang beli busana ready to wear di sana. Ada karena banyak juga para desainer trainer di kami di IWAPI banyak yang membeli bahan ya. Jadi bahannya didesain sendiri sesuai dengan brandingnya masing-masing. Artinya pada saat kami fashion, kami menampilkan dua branding. Satu branding desain dari IWAPI itu sendiri yang bahan bakunya dibeli di IKM Bali Bangkit. Kedua, kami juga menampilkan produk kria, produk aksesoris ya, itu kami tampilkan di dalam satu kesatuan fashion show. Kemudian peran saya khususnya dari Waka U5 Humas Ekonomi Kreatif yaitu mengadministrasikannya. Kami menitik beratkan pada promo online. Kita menyadari bahwa daya beli masyarakat di Bali saat ini sedang rendah sekali ya, karena kita bergantung dari pariwisata. Kami mencoba memaksimalkan kemampuan kami dalam hal promo secara online. Semua produk-produk yang kami fashion show-kan pada saat itu kami lelang secara online. Kami memiliki Instagram, di highlight kami ada kami buat lelang fashion show. Tentunya kemampuan kami, link kami antara IWAPI sendiri seluruh Indonesia sudah menjadi follower Instagram kami yang tentunya akan melihat produk-produk tersebut. Terbukti sampai sekarang banyak sekali yang reorder malah ya dengan produk tersebut karena melihat dari peragaan tersebut bukan hanya bajunya saja, bahkan kria anyaman yang dibawa itu ada yang tertarik beli. Artinya kami mempunyai tanggung jawab moral juga kepada siapa saja IKM di Bali yang mempunyai produk. Kalau berkolaborasi dengan kami akan promosikan keluar Bali.
Jadi kami sasar justru menitik beratkan pada market luar Bali. Itulah kami fungsikan link kami seluruh IWAPI seluruh Indonesia minimal ya. Belum lagi nanti teman kami yang di luar Bali meresellerkan lagi kepada kontaknya mereka, kepada linknya mereka. Disitulah peran kami. Kami memang memiliki jaringan. Kami fungsikan jaringan itu sedemikian rupa. Jadi kolaborasi ini bisa kami berperan juga untuk memasarkan produk-produk IKM kami bawa keluar Bali. Jadi bisa Seperti itu. dikatakan ini peran IWAPI bukan hanya memasarkan secara Offline, konvensional, tetapi juga marketingnya sangat luar biasa sekali secara online. Ini Ibu melihat ini sudah siapkah pelaku kita untuk melakukannya? Kalau kami di IWAPI sendiri, kami ada edukasi ya, bagaimana caranya menjadi supplier, bagaimana caranya mengerahkan para dropshipper itu kami memiliki ilmunya itu. Kami berikan sharing kepada siapa saja sebenarnya ini untuk tanggung jawab kami juga kepada masyarakat di luar IWAPI ya, bagaimana mereka bisa kami berikan pengalaman-pengalaman kami dalam hal tersebut. Banyak memang yang belum siap ya, bagaimana caranya menentukan ongkir ya, ongkos kirim, bagaimana caranya etika dalam berbisnis online itu memang banyak yang belum mungkin belum konsen aja ya, belum belajar tentang hal itu. Kalau kami karena memang sudah melakukan dari hari ke hari, tentunya kami terus tambah skill kami dalam hal itu, dan kami siap juga sharing kemampuan kami kepada masyarakat umum. Baik, baik. Ibu Nyoman, dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Bali dengan pameran IKM Bali Bangkit ini sendiri, dengan peran serta dari IWAPI juga sangat luar biasa sekali. Apakah Ibu sudah melihat ini ada indikator dengan pameran IKM Bali Bangkit ini sendiri, ini akan turut menggerakkan perekonomian Bali ini sendiri, Ibu? Kalau kami melihat, karena sebagai pelaku ekonomi, dalam segala hal cara memang harus dilakukan. Baik. Ya. Kalau umpamanya seperti ada yang berpameran secara offline, tentunya kita akan memberikan nilai-nilai positif bagaimana berpameran tersebut akan ada nanti dampaknya untuk mendapat repeat order ke depan gitu. Baik. Apapun harus kita dukung. Kita memang harus bergerak, tidak bisa memang kita diam saja gitu. Baik, kalau nggak bergerak nggak IWAPI namanya, Ibu ya. Baik, saya ke Ketua DPD IWAPI dulu nih. Bu Tini Gorda, saya tahu ini IWAPI sudah berusia 47 tahun, ini mungkin lebih tua usianya dari saya. Yang pada usia yang ke-47 tahun ini bertemakan dengan semangat inovasi, inklusif, kolaboratif, mendorong perempuan pengusaha dalam pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Ini kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah dilakukan Dekranasda dan pemerintah Provinsi Bali ini sendiri, ada korelasinya nggak, Bu? Sangat, Iya. ya sangat ada korelasinya karena ada kreativitas di situ, terus ada kolaborasi dan inklusi itu yang penting ya. Jadi Ibu Ketua ini sudah mulai membuka ruang seluasnya bahwa membangkitkan ekonomi itu tidak bisa sendiri ya dengan berkolaborasi. Jadi kalau misalnya Ibu Ketua Dekranasda untuk memakai bajunya sebagai istri gubernur sangat memungkinkan ya, tapi itu kan bukan kolaborasi, jadi ada intervensi. Nah kolaborasi ini harus diluaskan lagi karena di dalam organisasi seperti kami di IWAPI juga ada organisasi-organisasi perempuan yang senafas dengan kami IWAPI. Jadi kami berharap Ibu Ketua Dekranasda juga bisa mengajak beberapa organisasi untuk bisa bersama. Nah, kelebihan kami adalah IWAPI ini adalah ikatan wanita. Ikatan inilah yang menjadi filosofi dan ruhnya kita bisa IWAPI itu sampai usia ke-47. Nah ikatan itu kan berbeda dengan organisasi umum ya. Ini suatu ikatan yang memang tidak ada saling menyalahkan dan dikembalikan pada ruhnya mengikat. Nah ini yang sudah kami terinspirasi juga dengan program dari DPP kami.
Jadi kami juga sudah ikut kegiatan online juga. Nah makanya humas dan ekonomi kreatif di IWAPI Bali saya dorong untuk bisa bagaimana kita bisa terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh DPP IWAPI. Kita lakukan ketika kita diberikan kesempatan oleh Ibu Ketua Dekranasda untuk berkolaborasi di dalam membangkitkan ekonomi di IKM Bali Bangkit. Baik, baik. Saya ke Ibu Agung dulu, Bu. Bu Agung Rai Tirtawati selaku manajer Koperasi Perempuan Ramah Keluarga. Ini yang unik. Ini jujur saya baru pertama kali loh. Padahal usia koperasi ini cukup lama juga ya, Bu Agung. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya, Iya. Bu ya. Ibu Iya. bisa dijelaskan sekilas Ibu tentang Koperasi Perempuan Ramah Keluarga. Ini seperti apa sih, Bu? Baik, terima kasih Nggih. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku manajer di Koperasi Perempuan Ramah Keluarga, di mana Koperasi Perempuan Ramah Keluarga, ya namanya ramah ya, ramah keluarga, artinya di sini bahwa anggota dari Koperasi Perempuan Ramah Keluarga ini tidak hanya perempuan saja, tapi termasuk juga laki-laki. Laki-laki boleh Laki-laki masuk boleh jadi masuk anggota, Bu. karena keluarga. Laki-laki itu termasuk anggota keluarga, ayah. Iya. Kemudian kalau pengurusnya khusus adalah perempuan. Jadi pengurus Koperasi Perempuan Ramah Keluarga itu pengurusnya adalah dari lingkungan perempuan. Maka dengan demikian Koperasi Perempuan Ramah Keluarga itu ya kita tuh di dalam melaksanakan suatu kegiatan selalu berkolaborasi dengan beberapa organisasi-organisasi perempuan seperti dengan IWAPI, seperti dengan Pemimpin Perempuan Indonesia PPI, dengan PEM Perempuan Indonesia Maju. Kemudian juga di dalam pelaksanaan kegiatan dari Koperasi Perempuan Ramah Keluarga ini kita memiliki 3 bidang usaha. Ada bidang usaha simpan pinjam, ada bidang usaha dagang, bidang usaha jasa, dan diklat. Itu bidang-bidang usaha yang kita kerjakan di Koperasi Perempuan Ramah Keluarga. Jadi kaitannya dengan adanya pameran IKM Bali Bangkit ini, di mana kami selaku manajer Koperasi Perempuan Ramah Keluarga sangat berapresiasi sekali dengan Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali yang sudah melaksanakan pameran Bali Bangkit ini. Kami termotivasi sebagai manajer dengan diadakannya pameran IKM Bali Bangkit, di mana juga kami di KPRK, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga ini juga menangani anggota-anggota yang memiliki usaha IKM atau UMKM. Yeah. Ada juga dari anggota-anggota kami yang ikut sebagai peserta pameran IKM yang dilaksanakan di pameran Bali Bangkit. Nah, dengan demikian kami juga merasa termotivasi memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada anggota-anggota yang ikut berpameran, lebih-lebih yang sudah menjadi anggota di KPRK untuk bisa memberikan kesempatan untuk menambah modal. Jadi bisa dikatakan anggota-anggota dari koperasi ini sendiri yang mempunyai usaha yang bisa berinovasi, mempunyai peluang lagi dengan pameran ini sendiri. Betul. Ibu G. Jadi, Ibu, kita jeda dulu, nanti Iya. kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Merah Putih akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, IKM Bali Bangkit, membangkitkan ekonomi Bali masih menjadi topik kita di Dialog Merah Putih hari ini, atau kesempatan pada hari ini tentunya. Masih bersama narasumber, 3 narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Saya masih bersama Ibu Agung Rai Tirtawati selaku manajer KPRK, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga ini sendiri. Bu Agung, dengan moto kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, itu yang menjadi moto dari KPRK ini sendiri. Ini bisa dijelaskan ini seperti apa ini motonya, akhirnya memilih moto kerja cerdas, ikhlas dan tuntas ini, Bu? baik, terima kasih. Jadi motonya kerja cerdas. Jadi kita bisa memilih hal-hal mana yang perlu kita kerjakan. Ya. Orang cerdas itu kan bisa memilih kalau bisa skala prioritas yang kita kerjakan. Jadi cerdas, tidak mengulang-ulang waktu. Kemudian kerja ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas di dalam melaksanakan suatu kegiatan, kita tidak akan merasa capek.
kemudian Tuhan pasti akan memberikan imbalan kepada orang yang sudah bekerja secara ikhlas, sehingga akhirnya mereka tidak akan merasa dirugikan. Semua karena kita sudah ikhlas, tulus, kemudian pekerjaannya pasti akan tuntas. Ketuntasan di sinilah maksudnya di sini bahwa kita kalau sudah kita terjun di dalam melaksanakan suatu kegiatan harus sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Kalau mencapai kesuksesan itu harus dilaksanakan dengan tuntas. Kalau setengah-setengah jadi tidak bisa kita menentukan keberhasilan dari suatu usaha. Gitu. Itu kerja, artinya kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Baik. Sehingga happy kita. Jadi Pantes ya kelihatan pengurusan awet kita tuh muda happy, nih ini iya. semuanya pengurusnya ya. Iya. Ibu Agung, kalau kita hubungkan juga dengan situasi saat ini, kemudian apa yang sudah dilakukan dari KPRK ini sendiri dalam mendukung dan membangkitkan perekonomian Bali saat ini, Ibu? Baik, kami sebenarnya di KPRK setiap bulan kami melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan kami ya tentunya setiap kami melaksanakan suatu kegiatan itu adalah berkolaborasi, bersinergi dengan beberapa organisasi-organisasi. Kemudian juga tidak lepas juga dalam melaksanakan suatu kegiatan itu memiliki prinsip pang pada payu. Artinya prinsipnya pang pada payu. Pang pada Artinya, payu. iya, pang pada payu. Payunya itu seperti Payunya apa, itu Ibu? sama-sama saling menguntungkan. Suatu contoh misalnya kami dalam melaksanakan suatu kegiatan karena kami di kepengurusan KPRK setiap kami melaksanakan suatu kegiatan dalam bentuk event misalnya. Iya. Kemudian anggota kami yang memiliki usaha seperti UMKM, mereka kita ajak untuk berkegiatan. Ajak untuk mengikuti pameran. Dalam berkegiatan itu mereka di dalam menjual produknya jangan terlalu mahal, minimal namanya kita usaha pasti ada profit ya. Tetap itu diperhatikan namun jangan terlalu mahal sehingga pembelinya juga tidak akan merasa dirugikan. Jadi sama-sama. Jadi pembeli juga merasa mereka untung, kemudian penjual juga merasa untung. Nah, karena apa? Dan kami juga di dalam memotivasi anggota-anggota kami untuk memanfaatkan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota. Oke. Karena otomatis kalau mereka sudah mengikuti atau melaksanakan pembelian kebutuhan sehari-hari misalnya baik fashion maupun kebutuhan sehari-hari, kalau sudah mereka membeli di anggota KPRK, otomatis mereka akan mendapatkan keuntungan sendiri. Oke, Nah, baik. jadinya karena kalau kita berbicara masalah koperasi kan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Sehingga akhirnya anggota yang menyukseskan usahanya anggota, kemudian anggota juga membeli, mengembangkan usaha daripada anggota. Sehingga akhirnya mereka akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh oleh anggota itu melalui SHU. Jadi setiap kita setahun sekali kita acara rapat anggota tahunan. Pada saat itulah kita bisa membagikan SHU kepada anggota. Baik, saya ke Bu Nyoman Hartini. Bu Nyoman selaku Ketua Umum 5 DPD IWAWI Bali ini sendiri, kita mengetahui pameran ini tidak hanya diselenggarakan di Art Center atau Kesirarawa saja, tetapi dilakukan di sejumlah perbelanjaan baik di daerah maupun ini di luar Bali. Ini dalam situasi saat ini bagaimana Ibu melihat posisi IWAPI Bali dengan penyelenggaraan pameran yang dilakukan seperti ini, Bu? Benar, kita selalu memang tidak berhenti ya. Kita harus bergerak terus apapun caranya. Yang penting kita mencoba dalam situasi seperti ini. Karena dimanapun kita berpameran secara konvensional, secara offline, kita juga tidak bisa berpuas diri hanya mengandalkan pengunjung yang datang ke tempat itu untuk berbelanja. Tetap juga kita mainkan marketing kita secara online dan setiap yang memiliki brand itu seyogianya sudah memiliki admin atau tim yang mengerjakan untuk masalah marketing secara online-nya. Karena sekarang suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melewati dunia itu ya. Dan itu bisa dipelajari. Misalnya
kita anggap itu etalase secara online, Ya. secara offline ya. Sebenarnya kalau kita mau, siapapun bisa menjualkan produk tersebut sebagai reseller kalau ada kolaborasi atau kerjasama dengan baik. Banyak masyarakat yang memiliki produk, khususnya usia yang seusia saya, lansia seperti ini, tapi tidak mengetahui bagaimana caranya memarketingkan secara online. Disitulah sebenarnya perannya anak-anak muda. Mereka lebih mengetahui IT. Mereka yang bisa sebenarnya kerjasama dengan para IKM yang memiliki produk, Ya. yang konsen pada produksi, yang anak-anak muda yang memiliki kemampuan IT itulah yang menjual. Bagaimana ada win-win solution atas kalau terjadi transaksi itu. Sebenarnya kalau kita mau manfaatkan, kan suatu bisnis itu terjadi kalau kita bisa memberikan solusi atas kebutuhan orang, atas kebutuhan market, kan begitu. Nah, bagaimana bisa memberikan solusi cara menjual daripada produsen-produsen yang belum mengetahui wawasan tentang teknologi, tentang pemasaran secara online. Disitulah sebenarnya ada peluang untuk anak-anak muda. Baik. Itu umpamanya sekarang banyak sekali toko-toko tutup ya, sepanjang kita lihat kayak ada etalase sepanjang Tegal Alang itu misalnya, itu kan semua itu produk IKM ya. Anak-anak muda kalau mereka mau datangnya aja mereka gitu. Saya ingin menjual, saya ingin promosikan secara online. Bagaimana kerjasama nanti selanjutnya pembagian profitnya. Itu sebenarnya peluang sangat besar untuk anak-anak muda. Jadi sejalan banget dengan tema IWAPI yang ke-47 ini sendiri, inovasi dan kolaboratif, seperti itu. Iya, kolaboratif Ibu. itu penting. Kami aja yang sudah usia lanjut ini masih bisa belajar online. Kenapa yang anak-anak muda tidak? Ini masalahnya mereka selalu kepentok, saya mau usaha tidak punya modal. Tidak usah punya modal. Saya sendiri mempunyai produk yang jalan itu dropshipper. Dropshipper itu artinya mereka hanya menjual foto produk saya saja. Saya yang mengirim kemana umpamanya. Dropshipper saya ada di Madura. Mereka membeli lewat membeli produk saya hanya berupa foto. Mereka jual ke Papua. Saya yang mengirim barang tersebut ke Papua. Jadi nggak perlu nyentuh barang. Oke. Itulah baik. dropshipper. Dalam situasi saat ini, untuk membangkitkan perekonomian Bali, sudah sejalankah dengan visi dan misi dari IWAPI ini sendiri, Ibu melihatnya? Untuk membangkitkan perekonomian Bali, Ibu? Kita di Bali punya pengalaman mengandalkan perekonomian kita ya, mengandalkan kedatangan turis. Kita pernah ya pariwisata. Saya sendiri mengalami karena usaha saya valuta asing ya, ada bom Bali. Jadi tidak ada orang datang. Terus kita mencoba mix ya, mengkombinasikan dengan mencoba peluang market lokal. Karena pengalaman tersebut, kita tidak bisa mengandalkan kedatangan turis saja, tapi juga harus dimix dengan market lokal. Kena lagi masalah pandemi ini. Artinya kita harus tetap berinovasi terus. Sekarang kita konsentrasi bagaimana hunting, etalase kita tetap di Bali, tapi produk kita keluar Bali gitu. Itu yang harus kita konsentrasi bersama-sama. Barang kita produksi di Bali, tapi kita jualnya keluar Bali. Mengingat sekarang turis tidak ada, kemampuan market lokalnya, daya beli kita rendah karena perekonomian kita bersumber dari pariwisata. Baik, Bu Tinir Gorda, di awal saya sempat mengatakan bahwa IKM Bali Bangkit ini sendiri diharapkan membangkitkan kecintaan pada produk lokal. Kita concern kepada produk lokal untuk meningkatkan benefit. Nah, selain benefit ini sendiri, ada nggak sih wujud kepedulian dari IWAPI Bali terhadap pemberdayaan IKM atau UKM di Bali ini sebagai upaya pelestarian warisan leluhur di Bali ini sendiri, Ibu? Ya, sangat sejalan ya dengan visi misi dari IWAPI itu sendiri, bagaimana memberdayakan
ekonomi lokal, ya, jadi ekonomi lokal. Tetapi tetap pada menjadi role-nya dari kepengurusan itu adalah membuktikan bahwa memang visi ini bisa diterjemahkan bagi masing-masing pengurus. Contoh saya sendiri sekarang diundang oleh Bali TV untuk bicara tentang pameran IKM Bali Bangkit ya. Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang akan menjadi pembicara hari ini ya harus memakai produk pameran IKM Bali Bangkit. Nah pertanyaan saya moderatornya, MC-nya udah make nggak? Oh ini udah Bu, Iya, oke, udah baik. dong. Sejalan berarti ya. Jadi bicara tentang Udah sejalan ya Bu iya, ya. sejalan berarti. Jadi ada Ini KM apa Bali namanya? nih, ini gambar Ada barong. bukti ya, ada bukti bahwa ini memang bisa untuk menggeliatkan. Iya. Nah, cuman sekarang kami ini ingin mengetahui ukuran-ukurannya. Mhm. Benar nggak apa namanya pameran IKM Bali Bangkit betul-betul bisa menggeliatkan, jadi menggeliatkan ekonomi Bali. Tapi kami sendiri di IWAPI yang tadi disampaikan oleh Waka-U5 adalah kami mempunyai suatu ikatan, jadi ikatan untuk melaksanakan visi misi ini dari oleh untuk kita juga di IWAPI. Nah sekarang apa namanya DPP juga sedang berbenah bahwa mengklasterisasi juga Provinsi Bali IWAPI-nya apa sih yang perlu menjadi produk unggulan, terus Provinsi Jawa Timur apa sih dan sebagainya, sehingga betul-betul konsep barter ini saling membutuhkan itu memang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi saya sangat setuju kalau kemarin Pak Jokowi marah-marah nih ya, karena tidak semua ternyata kementeriannya belanja produk lokal di Indonesia. Nah ini akan menjadi contoh nih Bali ini sudah melakukan itu. Nah tetapi itu baru sebatas fashion ya IKM. Nah sekarang kan dikembangkan menjadi krianya, kulinernya dan seperti tadi dikatakan bahwa kami sendiri di IWAPI itu banyak sekali komponen dari usaha-usaha yang dimiliki oleh anggota, kontraktor, ada perhotelan, restoran dan sebagainya. Ini penting sekali untuk dibuat database, penting juga dibuat pemetaan. Nah sehingga dari oleh untuk masyarakat Bali jelas terasa ya. Jadi Bung Karno sendiri kan mempunyai juga sebuah visi yang bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Saya yakin dengan semangat kami di IWAPI dalam usia 47 tahun dengan inovasi, kolaborasi dan inklusi, dengan semangat dari bagaimana Dekranasda untuk bisa membangkitkan ekonomi Bali. Ketika kita betul wujudkan kolaborasi Pang pada Payu, saya yakin semua akan payu dan tersenyum. Baik, bahkan kalau kita berbicara tentang apa yang sudah Ibu sampaikan, Presiden Republik Indonesia pun agak terkejut juga kan, ada ya. kementerian yang ternyata pembelanjaannya nggak ada di dalam Indonesia. Ya, berbicara tentang apa yang sudah disampaikan Ibu Tini Kordes tadi tentang apa pernyataan dari Presiden RI, kita mengetahui Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi pun pernah datang langsung ke pameran IKM Bali Bangkit dan memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan Dekranasda dan pemerintah Provinsi Bali, dan sangat terkesan sekali sehingga tercetus ide untuk menyediakan ruang pameran bagi pelaku UKM nantinya Bu di yang pelaksanaan di G20 ini sendiri. Iya. Nah, menurut Ibu ini kesempatan bagi pelaku UKM Bali untuk berbenah. Jadi ya ini kesempatan yang luar biasa yang tadinya di IKM Bali Bangkit mungkin marketingnya kan hanya di intern Bali, terus ada kunjungan-kunjungan dari luar Bali. Nah ini kan sekarang dunia. Nah jadi, itulah yang yang nanti membuat suatu motivasi, trigger bagi IKM itu sendiri. Mampu nggak dia juga merepresentasikan kesempatan yang luar biasa ini yang diberikan oleh Bapak Jokowi dan Ibu Dekranasda untuk bisa berpameran di sana. Nah ini yang menjadi proses untuk peningkatan kualitas naik kelasnya sebuah IKM. Jadi kesempatan yang diberikan ini yang harusnya dimanfaatkan. Dan kami sendiri juga sudah melakukan di intern kami di IWAPI dengan konsep kami pekenan IWAPI, di koperasi juga kami mempunyai mempunyai event juga untuk House of UMKM, terus warung kaget dan sebagainya, itu dalam konteks untuk bagaimana kita menstimulasi dari
UMKM ini untuk agar bisa di situasi pandemi ini tidak hanya sekedar mengeluh tetapi termotivasi untuk berinovasi ya, untuk mengeluarkan konsep yang dimiliki oleh ruhnya dari koperasi dari oleh untuk kita dengan kolaborasi, dan kita membawa konsep ini juga secara inklusi. Jadi siapapun bisa ikut terlibat di dalamnya. Baik, Gitu. baik. Kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Pameran IKM Bali Bangkit membangkitkan perekonomian Bali akan kembali sesaat lagi. Ya, IKM Bali Bangkit membangkitkan perekonomian Bali masih menjadi topik kita di Dialog Merah Putih hari ini. Saya ke Ibu Tini Gorda dulu, Bu. Kita mengetahui ini di Bali juga banyak sekali pengusaha atau wanita pengusaha Indonesia ini sendiri, khususnya untuk di Bali ini sendiri. Bagaimana sendiri Bu kondisi wanita pengusaha Indonesia saat ini Bu? Khusus di Bali? Ya, di Bali Bu. Khusus di Bali yang ada dalam koordinasi saya sebagai Ketua DPD IWAPI Bali dan sebagai Ketua Koperasi Perempuan Ramah Keluarga, yang ada di dalam bawah koordinasi kami, perempuan itu tetap berjalan dalam situasi pandemi. Jadi tidak ada kami kelihatan bahwa terjadi keterpurukan karena yaitu karena kita ikatan ini yang menyebabkan kita saling membutuhkan, saling melengkapi dan saling seperti tadi konsep kita ikat dengan Pangpada Payu. Jadi yang tadinya tidak bisa usaha kuliner karena situasi pandemi mengharuskan harus lockdown, diam di rumah. Jadi potensi-potensi yang lain justru muncul dan kami lakukan melalui secara online. Online-nya kami hanya sebatas apa yang kami manfaatkan yang dimiliki di HP kami. Jadi dengan WA Group ya. Nah sekarang sudah meningkat lagi, kita maksimalkan dan berdayakan sosial media yang kita miliki. Baik. Jadi benar-benar situasi pandemi ini semakin bergeliat perempuan-perempuan yang mempunyai usaha. Jadi ada sinergitas IWAPI Bali dengan stakeholder terkait untuk memajukan perekonomian Bali juga, untuk memajukan UKM Bali ini sendiri Ibu. Iya, jadi kami tetap menjaga konsep sinergi antara pemerintah ya dengan stakeholder yang lain. Karena kami ini juga punya masing-masing stakeholder yang memang saling bisa melengkapi sehingga kami sendiri juga memetakan diri kami. Kami tidak ketika saya contohnya menjadi ketua sangat memungkinkan mengambil monopoli kan, tetapi passion saya nggak di situ. Okay. Nah, jadi kami akan melihat passion masing-masing. Jadi kita saling di antara kita untuk membeli itu. Baik, Ibu Nyoman Hartini selaku Ketua Umum DPD Ketua Umum 5 DPD IWAPI Bali ini sendiri, kita mengetahui pemerintah Provinsi Bali mencanangkan konsep ekonomi Kerti Bali yang digagas Gubernur Bali ini kembali menuju ke kekuatan yang sejak masa lalu hingga yang selama ini menjadi yang dimiliki oleh Bali ini sendiri. Ada beberapa sektor. Salah satunya adalah IKM, UMKM, dan koperasi. Yang terbaru adalah ekonomi kreatif dan digital. Selama ini kita mengetahui sektor pariwisata menjadi andalan. Tetapi dalam konsep ekonomi Kerti Bali ini sendiri, sektor pariwisata sebagai bonusnya. Ini ya seperti itu. Nah ini Ibu melihatnya seperti apa konsep ekonomi Kerti Bali ini sendiri Bu, dalam situasi saat ini Bu? Dalam situasi seperti ini, saya tetap konsentrasi kepada dunia digital ya. Dari sektor manapun kita harus tetap juga melakukan hal itu. Misalnya di produk-produk unggulan tradisional kita, kalau kita hanya jual di Bali saja, tentu kurang luas marketnya. Tetap kita juga harus konsen kepada memasarkan produk-produk unggulan tradisional kita keluar Bali. Misalnya pertenunan itu kalau kita jual di Bali mungkin yang dibutuhkan banyak adalah untuk pakaian tradisional. Tapi kalau kita jual keluar, kita harus punya inovasi, kita olah menjadi misalnya pakaian jadi ready to wear gitu misalnya. Jadi tetap kita akarnya tetap tradisional, tapi bagaimana kita berinovasi itu bisa menjadi produk yang
siap pakai misalnya. Jadi tetap kita pada akar budaya kita tidak kesampingkan, tapi bagaimana kita berinovasi, menyesuaikan dengan kebutuhan market juga, seperti itu. Bu Agung, saya mau tanya dengan ini ada nggak sih Bu manfaat dari koperasi, khususnya dari koperasi perempuan ramah keluarga ini sendiri dari bagi pelaku IKM, UKM ini sendiri Bu? Baik, ya sangat bermanfaat sekali. Yeah, yeah. Jadi bagi pelaku UMKM khususnya di anggota kami, di anggota Koperasi Perempuan Ramah Keluarga, ya sangat bermanfaat sekali karena anggota kami yang memiliki UMKM, kami memberdayakan mereka untuk melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan produk-produknya di dalam kami mengadakan suatu event-event. Demikian juga kalau kaitannya dengan dilaksanakannya pameran Bali Bangkit ini, ya saya sebenarnya ya selaku manajer sangat berapresiasi sekali, berterima kasih sekali dengan dilaksanakannya kegiatan pameran IKM membangkitkan perekonomian Bali. Sebenarnya kami mohon ya mohon kepada Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali karena apa, dari anggota kami yang memiliki usaha atau UMKM yang belum sempat dikurasi untuk kedepannya bisa diikutkan, kemudian artinya ikut menambah peningkatan dari usaha-usaha dari anggota kami. Nah, itu. Jadi selama ini ada kendala atau permasalahan Bu? Seperti itu? Sementara sih tidak ada kendala. Karena apa? Masih karena apa? Anggota kami ada yang sudah maju, ada yang masih baru berkembang. Yang otomatis pada saat ini kami tetap memotivasi dan memberikan peluang untuk berkembang. Kemudian juga nanti ya mohon untuk diberikan kesempatan untuk dikurasi dari anggota kami yang memiliki UMKM, karena masih banyak juga yang ya lumayan kualitasnya, tapi pada saat ini belum semuanya dapat dikurasi. Kesempatan ya, seperti itu. Iya, diberikan kesempatan. Walaupun sebenarnya ada beberapa anggota kami yang sudah ikut dikurasi dan sudah ikut sebagai ikut di pameran di IKM Bali Bangkit. Baik, Ibu Nyoman, kita mengetahui di pameran ini sendiri selain hasil kreativitas dari pelaku IKM, UKM, tetapi juga diberikannya kesempatan kepada saudara-saudara kita yang difabel juga diberikan ruang pada saat pameran ini sendiri. Menurut Ibu seperti apa? Apa langkah seperti itu yang sudah dilakukan dari Dekranasda dan Provinsi Bali ini sendiri juga memberikan ruang bagi pelaku yang notabene difabel seperti itu, Bu? Luar biasa, kami mengapresiasi ya bahwa saudara yang kebetulan memiliki keterbatasan dalam hal itu, kita yakini mereka pasti punya skill tertentu untuk kita berkolaborasi. Kembali saya lagi-lagi masalah sosial media, masalah teknologi, pasti mereka tidak akan merasa kesulitan. Ini peran IWAPI khususnya ini sendiri dalam era digital ini sangat luar biasa sekali, Bu ya. Ibu tekankan sekali. Saya menekankan sekali karena kami ingin mengajak semua komponen itu jangan berpuas diri dengan market lokal. Kami terus menekankan di Bali hanya etalase kita saja. Karena produk yang berangkat dari Bali, nama Bali itu sendiri sudah sangat menjanjikan. Menjual. Barang dari mana? Karena kalau kita jualan online kan menyebutkan hal itu. Berangkat barangnya start dari mana? Dari Bali. Itu sudah menjadi daya tarik yang luar biasa ya. Kalau barang berangkat dari Bali, meskipun misalnya bahan bakunya mungkin tidak dari Bali, tapi diproduksinya di Bali, berangkatnya dari Bali, image
Nama Bali itu sangat masih menjadi magnet ya, iya, Bu? masih jadi magnet. Itulah sebenarnya peluang, termasuk saudara-saudara kita yang difabel ya, Ya. itu mempunyai kesempatan untuk menjadi partner dari IKM-IKM yang mempunyai produk. Mereka lah yang bisa menjual. Kami sendiri seperti yang sudah dijelaskan singkat tadi sama Bu Ketum kami di Bali ya, memiliki pekenan IWAPI online berupa WA Group. Pekenan IWAPI Bali online berupa WA Group. Yang bisa masuk WA Group itu bukan terbatas hanya IWAPI tapi umum. Oke. Ya. Saya boleh masuk, Bu? Boleh, silahkan. Yang boleh di-share hanya berupa produk. Ada jadwalnya Senin, Rebo kuliner, Selasa, Kamis, bahkan sampai barang second ada ya. Terus itu ibaratnya gudang kami yang pertama, kemudian setelah diposting di sana, kami pindahkan ke highlight kami di Instagram. Baik. Jadi Instagram kita terus dia produktif ya, karena tiap hari ada share barang. Di situ yang boleh ikut WA Group itu untuk masyarakat umum, muda, tua, laki, perempuan. Hanya yang memiliki aja itu IWAPI, tapi untuk masyarakat umum. Wah, ini saya harus follow nih. Iya, Saya follownya Bu Tini aja dulu. Iya. Follow, silakan di follow baik. ya Instagram kami Humas IWAPI Bali. Di situ Baik. banyak di highlight kita, ada kuliner, ada fashion, ada kesehatan, ada herbal. Semua ada di sana. Baik, baik. Ini yang sangat luar biasa sekali hal-hal yang dilakukan oleh IWAPI. Ibu Tini Gordes selaku Ketua DPD IWAPI Bali sendiri. Momentum apa yang harus diambil oleh pelaku IKM dan UKM ini sendiri dengan pameran ini sendiri untuk membangkitkan lagi perekonomian Bali, Bu? Termotivasilah untuk bisa berkreasi, untuk bisa berinovasi, sehingga apa yang menjadi tujuan kita berusaha untuk mendapatkan profit itu benar-benar bisa kita rasakan. Pameran secara konvensional sangat penting karena kita butuh ruang untuk kita keluar dari dunia domestik, tapi dengan situasi pandemi saat ini mempercepat harus kita tahu konsep pameran secara online. Dan IWAPI sendiri kita juga sudah memiliki hal tersebut, pekenan IWAPI secara konvensional karena kami harus roadshow kabupaten kota, sedangkan pekenan IWAPI secara online juga kami sudah deklarasikan, bahkan kami sudah trial di humas kami di IG humas untuk humasnya. Tanggal 21 April ini kami akan launching secara besar-besaran sehingga IWAPI Selindo akan mengetahui bagaimana konsep kami di dalam situasi pandemi ini. IWAPI tetap bisa tersenyum dengan usahanya masing-masing. Wah, luar biasa sekali. Seperti apa yang Ibu kenakan hari ini, hashtag dari pameran IKM Bali Bangkit, bangga pakai buatan Kerama Bali. Seperti itu, Bu. Betul, kan Terima ini sesuai kasih. dengan ekonomi Kerti Bali. Kerti Bali ini Iya. sendiri. Ibu Tini, Bu Nyo Martini, dan Bu Agung, terima kasih sudah sharing. Yang pastinya Dialog Merah Putih hari ini bersama Minyak Apun Ganopati, solusi keluarga sehat. Saya Mades Sekarang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.